Selamat pagi saudara-saudara. Apa saya ada akses kepada PowerPoint-nya Yusuf? Ya, sudah bisa, Pak Jeff, silakan. Oke. Ya, shalom. Tuhan kita adalah baik. Amin. Pertanyaan kita hari ini adalah what happens when you die? Atau apa terjadi ketika Anda mati? Nah, minggu depan kita akan melihat kelanjutan dari ini dan saya cukup excited tentang apa yang kita akan melihat ke depan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan berikan lalu saya akan jawab. Yang pertama, dunia orang mati sedang menantikan Anda? Kita mungkin tidak menantikan dunia orang mati, tetapi dunia orang mati sedang menantikan kita. Di dalam Yesaya 14:9-11, dunia orang mati yang dibawa gemetar untuk menyongsong, untuk menyambut kedatanganmu. Jadi saudara sedang ditunggu di dunia orang mati. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari takhta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi kampus-kampusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Aduh, dunia orang mati sedang menantikan kita. Wow, sebenarnya kalau kita mau tahu apa yang terjadi ketika kita mati, what will happen to us when we die? Well, kita harus juga memahami bahwa manusia adalah kekal. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang penting, kita akan kekal di mana? Apa kita akan kekal di surga atau kekal di neraka? Hal ini kita tidak bisa luput karena manusia adalah kekal. Seperti Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi saudara dan saya diciptakan kekal. Manusia diciptakan kekal. Tapi pertanyaannya, ya kekal di mana? Di surga atau di neraka? Nah, kita menjadi kekal karena pada waktu manusia diciptakan, kita dihidupkan dengan nafas Allah. Tuhan yang dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi
Kalau kita hanya debu tanah, kita belum punya kehidupan. Manusia dibuat dari debu tanah dan setelah meninggal, tubuh akan kembali kepada debu tanah. Nah, Yakobus juga katakan dalam Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Kejadian 3:19 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi manusia berasal dari debu, akan kembali kepada debu. Itu adalah tubuh kita. Tetapi tubuh kita sebenarnya bukan kita yang sesungguhnya. Yang kita sesungguhnya adalah roh dan jiwa. Nanti kita akan melihat bahwa tubuh kita itu hanya merupakan tenda sementara saja. Tetapi pertanyaan masih ada. Kita akan kekal di mana? Waktu meninggal, kekal di surga, atau kekal di neraka. Tidak ada tempat yang lain, hanya dari dua pilihan itu. Dalam Daniel 12 ayat 2, dikatakan orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Nah, perhatikan, semua orang akan bangun. Habis mati akan ada kebangkitan. Akan ada kebangkitan untuk orang benar, akan ada juga kebangkitan untuk orang yang tidak benar, untuk orang fasik. Jadi kita akan kekal di mana? Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Nah, itu adalah orang-orang yang percaya. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Itu adalah untuk orang yang tidak percaya, tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita adalah kekal. Nasib kita ada di antara kedua ini. Sebagian mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, manusia sesungguhnya bukanlah tubuh. Jadi bukan tubuh fisik kita ini. Tubuh kita hanyalah pakaian untuk roh dan jiwa kita. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 14, Petrus berkata, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuh ini. Nah, lihat gambar ini, ada orang yang pakai tenda. Nah, tubuh kita adalah tenda, kemah. Jadi kita akan menanggalkan kemah tubuh ini. Nah, itu biasa disebut kematian. Pada waktu jiwa dan roh kita dipisahkan dari tubuh. Kematian tidak berarti bahwa kita kehilangan eksistensi. Kita tetap eksis. Tetapi jiwa dan roh yang adalah manusia yang sesungguhnya bukan tubuh yang fana ini. Ini tubuh akan menghancur, akan kembali kepada debu tanah. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuh ini, kata Petrus. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Rasul Paulus juga memberi pesan yang sama. 2 Korintus 5 ayat 1-5. Kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita, jadi ini kemah, ini tubuh ini hanya tempat kediaman sementara. Jadi jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, atau dengan lain kata, kita meninggal, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, ini berbicara tentang tubuh kebangkitan. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Ya, sakit, capek, ya, kita selalu mengeluh karena kekurangan-kekurangan di dalam tubuh kita ini. Tetapi siapa mau menanggalkannya? Petrus berkata kalau kita mau mendapat tubuh kemuliaan itu,
bahwa kita harus menanggalkan tubuh ini. Tetapi tidak ada yang mau mati untuk menerima tubuh yang lebih mulia. Kita berjuang mati-matian supaya tidak mati. Nah, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas. Tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, nah ini berbicara tentang tubuh kita ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu. Oh ya, kita mau tubuh kemuliaan. Kita ingin supaya kita memiliki tubuh yang kekal, yang tidak ada cacat celah. Tetapi yang menjadi masalah seperti yang Paulus sebut di sini, kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Tapi itu mustahil. Kita tidak bisa mempunyai dua tubuh. Kita hanya bisa punya satu. Nah, karena kita mau mengenakan yang baru, ya saya rindu untuk mendapat tubuh kemuliaan. Ditanya, yang mana yang lebih bagus? Tubuh kemuliaan yang di surga atau tubuh yang punya banyak keluhan di bumi ini? Oh, yang di surga jauh lebih bagus. Tapi siapa mau melepaskan yang lama? Paulus katakan, ya kita mau mendapat pakaian yang baru, tetapi kita tidak mau menanggalkan yang lama. Padahal persyaratan untuk mendapat yang baru, kita harus menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tapi Allah lah justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Jadi kita semua akan menghadapi kematian. Tubuh yang lama ini memang kita akan harus tanggalkan. Nah, banyak orang bertanya tentang Firdaus. Nah, ada pertanyaan lagi tentang pencuri yang mati di kayu salib bersama dengan Yesus. Kemanakah pencuri yang mati di kayu salib bersama Yesus? Dan Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, Yesus dan kedua pencuri, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, dua-duanya akan meninggal pada hari yang sama. Dan memang hal itu yang terjadi. Tetapi kepada yang satu, Yesus berkata, hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Yesus akan masuk kubur. Apa Firdaus di kubur? Kemana mereka akan pergi? Mana itu Firdaus? Di manakah Firdaus itu? Nah, kita tahu setelah Yesus 3 hari 3 malam di dalam kubur, dia bangkit. Dan dia mau pergi kepada Bapa. Wah, itu pencuri ada di mana? Firdaus itu di mana? Nah, sebentar kita akan kembali dan melihat itu. Tapi sekarang kita mau memikirkan untuk sejenak apa terjadi pada waktu Yesus bangkit. Karena habis 3 hari dia bangkit. Nah, dia ketemu dengan Maria Magdalena di luar kubur waktu Yesus bangkit. Dan dalam Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, oh sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, jadi di dalam pertemuan ajaib ini, Maria Magdalena diberi kesempatan mulia. Dia menyaksikan Yesus yang sudah bangkit. Dan dia mau memeluknya, dia mau pegangnya. Tapi Yesus larang. Tidak boleh
memegang aku. Dan Yesus larang. Kenapa? Karena ini adalah peristiwa ajaib yang akan terjadi pada hari kebangkitan Yesus. Tetapi nanti malam, Yesus akan ketemu dengan murid-muridnya di dalam kamar loteng di Yerusalem. Dan dia katakan apa kepada mereka? Nah, jadi Yesus dengan murid-muridnya dalam Yohanes 20:19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, ini adalah hari yang sama. Hari yang sama yang tadinya dengan Maria Magdalena. Pagi hari, Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku. Kenapa? Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Katakan kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Tetapi pada malam hari, pada waktu Yesus bertemu dengan murid-murid, dan mereka berpikir dia hantu. Jadi, dijelaskan dalam Lukas 24:39, Yesus berkata kepada mereka, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Nah, coba kembali lagi memikirkan yang Tuhan katakan kepada Maria Magdalena. Janganlah engkau memegang aku. Aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi hari yang sama, Yesus berkata kepada murid-muridnya, rabalah aku. Nah, kalau pada pagi hari tidak boleh dipegang, karena dia belum naik kepada Bapa. Tetapi malam hari dia berkata, ya peganglah aku. Berarti, apa yang dia sudah katakan kepada Maria Magdalena, bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Kenapa dia harus pergi kepada Bapa? Apa pada hari kebangkitan itu? Setelah Yesus bangkit, dia harus naik kepada Bapa dulu. Sebelum dia ketemu dengan murid-muridnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena Yesus harus menggenapi masa raya Paskah. Masa raya Paskah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, domba disembelih, itu yang disebut Paskah. Kedua, 7 hari roti tidak beragi. Mereka tidak boleh makan roti yang beragi itu. Lalu yang ketiga, bagian ketiga di dalam masa raya Paskah adalah persembahan hulu hasil. Nah, inilah yang dimaksudkan Yesus waktu dia harus pergi kepada Bapa. Dia harus membawa hulu hasil. Yesus sebagai hulu hasil dari antara orang mati, buah sulung dari antara orang mati, harus membawa darah perjanjian kepada Bapa. Dia harus menggenapi seperti yang dikatakan di dalam Imamat 23 ayat 10-11. Kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu, yaitu hari Minggu. Ini adalah hari kebangkitan. Imamat 23 sedang berbicara tentang bagian ketiga ini, persembahan hulu hasil. Ini adalah bagian dari Paskah. Dan Yesus telah menggenapi Paskah dengan sempurna. Dia adalah domba yang disembelih, dia adalah roti yang tidak beragi, dan dia juga adalah hulu hasil atau buah sulung
dari antara orang mati. Dan pada hari Minggu, yaitu hari sesudah Sabat itu, Yesus bangkit. Nah, perhatikan di dalam gambar ini. Hari kebangkitan. Ya, kita kembali 3 hari sebelumnya Yesus disalibkan. 3 hari dikubur. Lalu kebangkitan. Yesus bangkit, dilihat Maria, jangan pegang aku. Lalu Yesus berkata, aku harus pergi kepada Bapa, Bapakku dan Bapamu. Jadi Yesus membawa darah perjanjian, hulu hasil sebagai imam. Hanya Yesus yang bisa membawanya. Dan dia membawa darah perjanjian kepada Bapa. Dan dia mempresentasikan diri sebagai buah sulung dari antara orang mati. Itu sebabnya pada malam hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, raba aku, dan lihat aku bukan hantu. Dalam 1 Korintus 15:20, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Yesus di dalam kebangkitannya adalah buah sulung dari antara orang mati, dan sebagai hulu hasil di dalam Paskah, dia harus membawa darah perjanjian kepada Bapa. Nah, kembali lagi mengingat tentang pencuri di kayu salib. Yang Yesus berkata, hari ini engkau akan berada di Firdaus. Nah, ini 3 hari sebelum Yesus bangkit dan sebelum Yesus pergi kepada Bapa membawa darah perjanjian itu menggenapi keseluruhan dari Paskah. Jadi sepanjang sejarah, kemanakah manusia yang meninggal? Firdauskah? Nah, ada 2 bagian di dalam jawaban ini. Kita akan melihat ada perbedaan sebelum salib dan sesudah kebangkitan Yesus. Ada 2 bagian. Yang pertama, sebelum penyaliban dan kebangkitan Yesus. Nah, salib memang adalah pemisah sejarah. Sebelum salib, semua manusia, semua orang percaya yang meninggal masuk ke dalam Hades. Juga dalam bahasa Ibrani disebut Sheol. Semua orang percaya sebelum kebangkitan Yesus telah berada di dalam pangkuan Abraham di alam maut atau Hades. Kisah ini dicatat di dalam Lukas 16, 19 sampai 31. Nah, kita baca sedikit. Di dalam Lukas 16, ayat 22 sampai 24. Kemudian matilah orang miskin itu. Karena ada 2 orang yang mati pada hari yang sama. Jadi Lazarus dan orang kaya. Kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, alam maut di dalam bahasa Yunani adalah Hades. Nah, orang kaya ini memandang ke atas. Nah, ternyata ada 2 kedalaman di dalam alam maut. Ada 2 bagian. Bagian yang satu disebut pangkuan Abraham. Abraham adalah bapa semua orang percaya. Jadi ingat, ini adalah sebelum Yesus disalibkan. Sampai salib, semua orang percaya kepada Tuhan yang sungguh. Nah, mereka percaya kepada Mesias. Mesias sudah dinubuatkan mulai dari Kejadian pasal 3 pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, sudah ada janji juru selamat, Mesias. Dikatakan bahwa keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Itu janji Mesias.
Dan begitu banyak nubuatan di sepanjang perjanjian lama. Itu sebabnya dalam perjalanan Yesus ke Emmaus, juga pada hari kebangkitan, jadi ternyata Yesus sibuk sekali hari itu. Dia bangkit, ketemu dengan Maria, dia naik kepada Bapa sebagai hulu hasil untuk menjadi yang sulung dari antara orang mati, membawa darah perjanjian. Baru dia ikut gabung dengan 2 murid dalam jalan ke Emmaus. Dan sepanjang perjalanan itu dia menguraikan kepada mereka bagaimana Mesias menggenapi semua perjanjian di dalam zaman perjanjian lama. Setelah sudah selesai dengan mereka, dia langsung ke kamar loteng Yerusalem, ketemu dengan murid-muridnya. Jadi tidak heran waktu Yesus tiba di dalam kamar loteng, dia berkata kepada murid-murid, apa masih ada makanan? Ternyata Yesus lapar, mau makan. Dan dapat ikan goreng. Nah, atau ikan bakar. Nah, jadi pada waktu orang mati ini orang yang mati, kita melihat ini 2 orang ada di dalam Hades, alam maut, tetapi ada 2 bagian. Satu bagian untuk semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau janji Mesias, janji juru selamat itu. Nah, beda mereka dengan kita adalah mereka percaya kepada Mesias yang akan datang, sedangkan kita yang hidup sesudah salib, kita percaya kepada Mesias yang sudah datang. Jadi orang-orang yang telah percaya dari zaman Adam sampai zaman Yesus disalibkan, mereka masuk ke dalam bagian Hades, alam maut, yang disebut pangkuan Abraham. Abraham disebut bapa semua orang percaya. Nah, jadi waktu orang kaya itu juga dikubur, dia masuk ke dalam bagian sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas. Jadi ternyata walaupun dua-duanya di dalam alam maut, posisi mereka berbeda. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, jadi ternyata di dalam alam maut ada satu tempat di mana orang yang percaya, yang sudah meninggal dengan iman, walaupun sudah mengalami sengsara di dalam dunia, tekanan di dalam dunia, tetapi mereka sudah di dalam damai sejahtera di Firdaus. Ini adalah Firdaus. Memang dikatakan ini adalah Firdaus. Ini adalah tempat di mana pencuri di kayu salib ikut masuk bersama dengan Yesus. Waktu Yesus mati di kayu salib dan orang pencuri itu mati, ini mereka masuk Firdaus. Firdaus bukan sebenarnya nama tempat, tetapi adalah penjelasan keadaan tempat. Jadi walaupun di dalam alam maut, orang-orang percaya di dalam pangkuan Abraham ada di dalam keadaan yang indah. Firdaus. Tetapi yang tidak percaya di dalam api siksaan. Nah, dilanjutkan dalam Lukas 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan. Jadi Firdaus di mana Lazarus berada, di mana semua orang percaya berada sebelum zaman salib, mendapat hiburan. Mereka bukan di dalam siksaan, bukan di dalam penderitaan, tetapi orang kaya yang tidak percaya, yang jahat, yang fasik. Dia berkata, engkau sangat menderita.
Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Jadi di alam maut dua bagian ini. Satu yang disebut pangkuan Abraham, itu penuh dengan hiburan, dan di situ memang orang hidup di dalam pangkuan Abraham. Tetapi di seberang jurang yang tak terseberangi, orang-orang yang tidak percaya, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi sebelum Yesus disalibkan, semua orang mati masuk alam maut atau Hades, Sheol kalau bahasa Ibrani. Tetapi ada jurang pemisah yang tak terseberangi antara pangkuan Abraham dan tempat siksaan. Jadi ini adalah keadaan sebelum Yesus disalibkan. Tetapi sesudah Yesus disalibkan dan bangkit, kita melihat keadaan sudah beda. Karena tadinya iblis adalah pemegang kunci alam maut. Tetapi setelah Yesus menghancurkan kuasa kegelapan dan mencabut semua persenjataan yang dipegang iblis dari iblis, sekarang Yesus pegang semua kunci alam maut. Sesudah penyaliban dan kebangkitan Yesus, kita melihat bahwa tubuh semua orang percaya yang masuk kubur, tetapi jiwa dan rohnya masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk menantikan hari kebangkitan yang pertama. Jadi ini adalah perubahan. Keadaan sebelum salib, semua orang percaya sudah masuk ke dalam pangkuan Abraham. Tapi setelah kebangkitan, semua orang percaya akan masuk ke dalam hadirat Tuhan di alam surgawi. Sementara menantikan hari kebangkitan yang pertama. Recording in progress. Semua orang fasik, orang-orang yang tidak percaya, tetap ada di dalam alam maut Hades, tempat siksaan itu. Dan mereka harus menunggu kebangkitan yang kedua di akhir 1000 tahun damai. Ingat tadi di dalam Daniel, kita melihat ada dua kebangkitan. Ada kebangkitan untuk orang percaya, dan ada kebangkitan untuk orang yang tidak percaya. Yang untuk orang percaya disebut kebangkitan pertama, itu di muka 1000 tahun damai, waktu Yesus datang kembali di akhir masa antikristus. Tetapi di akhir 1000 tahun damai ada kebangkitan kedua. Itu adalah kebangkitan untuk orang-orang jahat. Nah, waktu Yesus masuk ke dalam alam maut, dia mengumumkan kepada orang-orang percaya bahwa api yang mereka sudah nantikan sudah datang. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19. Sayang sekali di dalam terjemahan bahasa Indonesia menggunakan istilah memberitakan Injil, tetapi itu salah. Salah terjemahan, itu tidak ada dalam bahasa Yunani. Tapi kita baca dalam 1 Petrus 3 18 sampai 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu
juga ia pergi memberitakan Injil. Nah, ini yang dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi kata memberitakan Injil tidak ada di situ. Bahasa Yunaninya di situ pakai kata keruso, bukan euangelizo. Kalau memberitakan Injil, euangelizo. Tetapi Yesus keruso. Keruso adalah memberi pengumuman. Dia bukan memberitakan Injil, bukan memberi kesempatan kedua kepada orang di dalam alam maut, enggak. Tetapi dia justru memberi pengumuman kepada semua orang percaya yang di dalam pangkuan Abraham. Dia memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang mereka telah nantikan sudah datang. Kristus sudah datang. Sudah hancurkan dosa. Sudah hancurkan iblis. Sudah hancurkan kuasa maut. Dan ini adalah pengumuman yang Yesus beritahukan kepada mereka. Nah, jadi terjemahan memberitakan Injil tak sesuai dengan bahasa asli ataupun terjemahan dalam bahasa-bahasa lain. Tidak ada kesempatan kedua. Sayang sekali memberitakan Injil, banyak orang sudah salah tafsir dan berpikir, oh kalau sudah di alam maut nanti ada kesempatan kedua. Tidak ada kesempatan kedua. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 9, bahwa manusia hanya sekali saja dan sesudah mati hukuman Allah, penentuan yang kekal. Tidak ada kesempatan yang kedua. Yang Yesus umumkan adalah kemenangannya atas iblis, maut, dan alam maut. Lalu Yesus membuktikannya dengan bangkit dan sekaligus membangkitkan beberapa orang kudus lainnya. Nah, perhatikan dalam Matius 27, 52, dan 53. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Wah, sudah pasti banyak orang ketakutan. Orang yang mungkin belum lama mati sudah sekarang berjalan-jalan di dalam jalan-jalan Yerusalem, tetapi tidak lama. Lalu orang kudus lainnya dibawa Yesus ke surga. Dalam Efesus 4 ayat 8 dikatakan itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Jadi waktu Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya, dia membawa para tawanan alam maut ke rumah Tuhan surgawi. Jadi orang-orang di dalam pangkuan Abraham yang tadinya Firdaus itu ada di dalam alam maut, pangkuan Abraham, di mana orang-orang percaya sedang dihibur, tapi setelah Yesus datang dan membuat pengumuman bahwa kemenangan sudah datang, dan waktu Yesus naik ke surga, dia membawa tawanan-tawanan alam maut itu ke dalam rumah tempat surgawi. Nah, pada waktu Yesus datang kembali kedua kalinya, semua orang yang percaya akan dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Tetapi yang kita percaya, yang tidak percaya kepada Yesus akan mati dan dibuang ke dalam alam maut selama 1000 tahun damai, di mana mereka harus menunggu kebangkitan kedua yang akan terjadi pada akhir 1000 tahun damai, yang juga menjadi maut kedua. Jadi perhatikan dalam gambar ini. Jadi orang-orang percaya bangkit di muka 1000 tahun damai. Itu adalah saat Yesus datang kembali. Kebangkitan kedua untuk orang yang tidak percaya itu terjadi pada akhir 1000 tahun damai. Dalam Wahyu 20 ayat 4-6, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah
sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi kebangkitan pertama orang percaya. Kita dibangkitkan pada waktu Yesus datang kembali di muka 1000 tahun damai itu untuk hidup bersama-sama dengan Yesus selama 1000 tahun damai itu. Tetapi orang-orang mati yang lain, semua orang yang tidak percaya, mereka harus menantikan akhir 1000 tahun damai. Dan kebangkitan kedua juga disebut kematian kedua. Sebab setelah mereka bangkit dan dihakimi, mereka dilempar ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Jadi orang-orang percaya hidup bersama dengan Yesus dalam kemuliaan Allah, pertama untuk 1000 tahun, baru kemudian untuk selama-lamanya. Sedangkan orang yang tidak percaya masih di dalam perapian di dalam 1000 tahun itu, sedang menantikan takhta atau aras putih di mana mereka dihakimi dan kemudian dibuang ke dalam laut api untuk selama-lamanya. Jadi orang-orang fasik yang mati dibuang ke dalam dapur api alam maut, tetapi orang percaya akan penuh kemuliaan. Perhatikan yang Yesus katakan dalam Matius 13, 40 sampai 43. Ya, pertama sampai 41. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 42 dan 43. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi selama 1000 tahun itu, yang tidak percaya di dalam dapur api, dan di situ terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tapi untuk kita sebagai orang percaya, sudah bangkit di dalam kebangkitan yang pertama, kita akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa, di dalam kemuliaan Allah, bersama-sama dengan Yesus. Jadi pertanyaan yang berikut adalah, kapankah kita mendapat tubuh kemuliaan? Dalam 1 Korintus 15, 49 sampai 52, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi kalau kita sudah punya tubuh yang menjadi lemah dan mengalami banyak keluhan, tapi kita juga akan mendapat gantinya. Jadi di dalam kematian dan di dalam kebangkitan atau di dalam penyempurnaan gereja, kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Jadi mungkin saudara dan saya masih bisa hidup sampai Yesus datang kembali. Tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Ini tubuh yang lama tidak bisa dipertahankan. Kita harus tanggalkan tenda ini atau kemah ini. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Wow, kita akan mendapat tubuh yang tidak dapat binasa. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ini ayat 53 dan 54. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan
dalam kemenangan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi, nah, oke. 45 menit sudah selesai, Pak Yusuf. Tepat waktunya. Terima kasih Pak Jeff. Ya, wow, sangat menarik sekali. Silakan tanpa menunggu lama lagi, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, silakan ketik di room chat, atau kalau mau unmute silakan. Atau dari teman-teman yang di base ya, Kak Duna dari MTHS. Oke, ada pertanyaan pertama Pak Jeff. Ini bertanyaan demikian. Morning Shalom Pak Jeff. Bagaimana caranya untuk mendapatkan tubuh kemuliaan? Apakah pada saat kita menerima Tuhan Yesus, kita sudah langsung dapat kasih karunia tubuh kemuliaan tersebut, atau kita perlu menjaga iman kita selama di dunia supaya finishing well? Oke, ini sehingga kita tidak kehilangan tubuh kemuliaan itu. Ya, itu dulu Pak Jeff. Ada 3 pertanyaan itu dulu Pak Jeff. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang bagus, karena ini menunjukkan bagaimana gaya kehidupan kita. Nah, jadi di dalam kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sudah ada potensi. Nah, ini background saya akan merubah backgroundnya sedikit, karena saya juga terganggu dengan kepala saya berubah nggak tahu apa bisa tahu enggak. Nah, biar saja. Nah, waktu kita lahir baru, kita lahir dari benih firman Allah. Di dalam benih itu ada potensi untuk kita menjadi seperti Yesus. Kalau di dalam kebun saya mengambil benih tomat misalnya, saya tanam, itu akan menghasilkan tomat yang sama seperti aslinya. Saya tanam benih jeruk, yang akan dihasilkan adalah jeruk sama dengan aslinya. Tapi kita lahir baru dari benih firman. Firman Allah itu Kristus. Jadi waktu kita lahir baru, kita terima benih kehidupan Yesus di dalam kita. Memang kita diciptakan dari semula di dalam Kejadian 1 untuk di dalam gambar dan rupa Allah. Di dalam Perjanjian Baru itu diperhalus dan dikatakan kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Prosesnya adalah waktu kita bertobat dan lahir baru, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benih firman Allah itu ditanam di dalam kita. Sekarang kita harus terus-menerus memberi makan benih itu. Karena di dalam diri kita ada 2 kebapaan. Ada kebapaan Allah, ada kebapaan iblis. Tabiat lama dan tabiat yang baru. Kalau tabiat yang lama, seperti Paulus katakan, kita harus tanggalkan tabiat yang lama itu dan kenakan tabiat yang baru. Artinya kita harus berjalan terus di dalam Kristus. Ini adalah proses perubahan. Di dalam 2 Korintus 3:18 dikatakan bahwa kita diubahkan ke dalam gambar itu oleh kuasa Roh Kudus, diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan supaya kita nanti menjadi sama seperti Kristus. Jadi tubuh kebangkitan, ya pertama untuk mereka yang setia sampai mati, mereka di dalam kebangkitan akan mendapat tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Tetapi untuk mereka yang hidup sampai Yesus datang kembali, harus berjalan terus di dalam Kristus, mengizinkan kuasa Roh Kudus memproses
firman Allah di dalam kita, supaya kita diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya dikatakan dalam 1 Korintus 15 tadi, aku menyatakan suatu rahasia kepadamu, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan diubah. Jadi yang mati sampai terakhir, atau yang hidup sampai terakhir, itu adalah mereka yang menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus, yang sudah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi, kalau mau tahu bagaimana kita mendapat tubuh kemuliaan, ya yang satu adalah meninggal dengan iman dan tunggu hari kebangkitan, atau berjalan terus di dalam Kristus setia sampai terakhir dan menjadi pemenang yang akan diubahkan walaupun tidak sampai mati secara jasmani, tetapi kita juga mati secara rohani kepada kedagingan. Dan kita sudah kenakan Kristus sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Jadi itu dua cara untuk kita mendapat tubuh kemuliaan itu. Satu, meninggal dengan iman. Dan yang kedua adalah hidup sampai Yesus datang kembali, dan pada saat bunyi sangkakala terakhir kita juga diubahkan. Demikian. Ya, makasih Pak Jeff. Ini yang bertanya ini adalah Yakobus. Dia ada 3 pertanyaan Pak Jeff. Tadi baru ke nomor 1. Yang nomor 2 bunyinya begini. Apakah tubuh kemuliaan bisa dianalogikan sebagai kendaraan kita untuk hidup kekekalan nantinya? Saya kira boleh. Karena memang tubuh seperti dikatakan Paulus di dalam Korintus tadi, kita mendapat tubuh itu supaya tidak telanjang. Nah, apa bedanya misalnya dengan orang yang tidak percaya? Kalau di dalam Yesaya 66 yang juga dikutip Yesus di dalam Injil Markus pasal 9, dikatakan bahwa jiwa dari orang-orang yang tidak percaya adalah seperti ulat atau cacing yang telanjang. Nah, dan dikatakan bahwa apinya tidak akan dipadamkan pada mereka. Saya pikir kita semua pernah melihat cacing yang di tanah yang tidak sempat luput dari cahaya matahari. Dia tidak sampai masuk ke dalam rumput, tidak sampai masuk ke dalam tanah. Lalu dia disiksa di dalam sinar api atau sinar matahari sampai dia mati. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia telanjang, yaitu manusia yang tidak mempunyai tubuh kemuliaan itu, akan disiksa seperti ular itu hanya selama-lamanya di dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi dengan demikian mendapat tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, itu boleh dibilang itu menjadi pakaian baru yang kita diberikan untuk hidup di dalam api kemuliaan Allah. Karena firman Allah berkata Allah adalah api yang menghanguskan. Kemuliaan Allah dinyatakan sebagai cahaya matahari, seperti matahari yang 7 kali lipat dari 7 hari. Siapa bisa tahan di dalamnya? Hanya orang yang sudah memiliki kemuliaan yang sama. Itu sebabnya kita harus mempunyai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Iya, makasih Pak Jeff. Jadi sebenarnya ini menjawab pertanyaan ketiga dari Yakobus, karena Yakobus bertanya bagaimana posisi orang yang tidak mendapatkan dan mengalami tubuh kemuliaan. Udah jelas tadi jawabannya dalam penderitaan. Ya, ini banyak sekali Pak Jeff pertanyaan. Ya, ini ada lagi yang bertanya demikian ya. Mungkin Robinson ya, ada Pak Robinson, silakan kalau mau tanya langsung bisa di unmute. Silakan Pak Robinson. Oke, saya Pak Jeff, Pak Robinson dari Bandung, Pak Jeff. Ya, selamat datang. Pak Jeff, dalam Wahyu pasal 6 ada penglihatan itu dia katakan demikian, Pak. Ayat 11, Wahyu pasal 6 ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan. Kawan-kawan pelayan
dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, bukankah mereka ini yang akan dibangkitkan nanti pasal 2 di ayat 20, di pasal 20? Jadi para martir yang akan dibangkitkan pada 20. Mana ayat ini? Yesaya. Wahyu pasal 6 ayat 11. Wahyu pasal 6 ayat 11. Baik, tunggu saya buka. Wahyu 6 ayat 11. Oke. Nah, dari dalam Oke. Nah, jadi mereka ini yang dibangkitkan nanti pasal 20, para martir ini. Jadi pelayan-pelayan yang dibunuh itu dibangkitkan pasal 20. Jadi berarti kalau dia bukan pelayan, dia tidak martir, mungkin akan menunggu di kebangkitan kedua dan mereka akan dihakimi. Dan mereka dihakimi, tapi mereka akan diselamatkan karena mereka semua pakai tanda Roh Kudus. Jadi mereka akan diselamatkan. Tapi bagi yang tidak punya tanda keselamatan, ya mereka ke neraka. Tapi orang percaya yang ini terlalu banyak info. Maaf, saya ini agak ini, tapi ini hanya pandangan saya. Saya belajar Pak. Ya, saya tidak tahu mau mulai di mana. Jadi, nah kalau kembali kepada Wahyu 6 ayat 11 itu sedang berbicara tentang orang-orang percaya yang sekarang ini bukan waktu 1000 tahun damai, ini sebelum 1000 tahun damai. Ya. Jadi ini berbicara tentang orang-orang Kristen yang sudah mati di dalam penganiayaan dan mereka. Nah, ini adalah bukti juga dari apa yang tadi saya katakan. Waktu setelah Yesus bangkit, dia membawa tawanan-tawanan ke surga. Jadi mereka masuk ke dalam rumah Tuhan surgawi. Dan kita melihat bahwa para martir ini ada di dalam rumah Tuhan di surga dan mereka berada di bawah mezbah dupa. Dan mereka sedang bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi sebelum ini berakhir? Dan Yesus berkata, sabar dulu, karena masih akan ada banyak orang yang mati syahid. Jadi ini mereka sedang menunggu untuk kebangkitan yang pertama. Betul, ini adalah yang disebut di dalam Wahyu 20, ayat yang keempat, yang juga mendapat bagian di dalam kebangkitan yang pertama. Oke, bagian berikut di dalam pertanyaannya Pak Robinson. Apakah semua orang percaya itu mendapat bagian di kebangkitan pertama itu? Ya, ini adalah orang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Ya, yang tidak percaya pasti di kebangkitan kedua, tapi kebangkitan pertama itu tidak membedakan. Kalau dia para martir atau pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, yang dianggap waktu hidup pun mereka sudah menjadi martir. Karena mereka bersembah hidup mereka pada Tuhan dan mereka mendapatkan anugerah itu gitu. Dan mereka akan bersama-sama dengan Yesus memerintah 1000 tahun. Betul. Nah, bagaimana mereka yang percaya tapi hidup mereka seenaknya aja, tapi karena mereka percaya mereka diselamatkan. Tapi apakah mereka juga ikut memerintah bersama Yesus 1000 tahun? Pelan-pelan, saya belum tangkap apa maksudnya. Maaf. Kalau mereka ini orang percaya, ada orang percaya yang hidup seenaknya aja, tapi mereka percaya bahwa mereka akan diselamatkan karena katanya kan karena anugerah mereka diselamatkan dan mereka seperti itu dan hidup mereka seenaknya. Tapi ada orang yang sejak mereka percaya pada Yesus, mereka hidup seperti martir, mempersembahkan tubuh mereka pada Tuhan, mereka melayani, dan waktu hidup pun mereka sudah seperti martir gitu. Apakah bukan mereka ini kebangkitan pertama dan nanti orang percaya yang tidak ikut melayani, hidup seenaknya, itu di kebangkitan kedua. Ini memang semua orang percaya yang betul-betul percaya, bukan yang pura-pura percaya. Ada banyak orang yang pura-pura percaya. Nah, hanya Tuhan yang tahu membedakan antara yang betul-betul, yang sungguh-sungguh dengan yang pura-pura ya. Nah, tetapi di dalam gambaran yang diberikan di dalam Wahyu 6 itu justru menjadi dorongan iman juga kepada mereka-mereka yang tiba pada saat zaman antikristus. Karena tidak semua orang Kristen menjadi pemenang sebelum zaman antikristus. Ada orang-orang Kristen yang mungkin seperti yang Pak Robinson sebut,
yang orang-orang Kristen yang mungkin enak-enak, malas-malas, tetapi justru yang mereka tidak menjadi pemenang. Mereka belum menjadi serupa dengan Kristus. Kalau gereja yang sudah menjadi serupa dengan Kristus, mereka tidak akan di bawah pemerintahan antikristus. Tetapi mereka yang tidak menjadi pemenang di dalam zaman sebelum antikristus itu, tiba pada zaman antikristus, mereka akan menemukan diri di dalam penganiayaan zaman antikristus itu. Nah, tadinya mereka enak-enak, pura-pura. Sekarang mereka harus pilih. Kalau sungguh kepada Yesus akan dipenggal kepala. Karena antikristus menuntut mereka harus menyerahkan diri kepada setan, harus menolak Yesus. Tapi kalau tiba-tiba, tadinya saya enak-enak, dan orang Kristen yang lain sudah menjadi pemenang, tetapi saya masih di dalam keadaan seperti ini. Tapi untuk mempertahankan keselamatannya, dia harus menolak antikristus, menolak angka 666 itu. Dan kalau dia menolak, dikatakan dalam Wahyu 13 akan dipenggal kepalanya. Nah, tapi karena mereka bisa membaca Wahyu 6 dan lihat bahwa para martir sudah ada di dalam hadirat Tuhan, mereka juga dapat didorong untuk mempertahankan kesetiaan mereka sampai juga dipenggal kepalanya. Sehingga dalam Wahyu 20 ayat 4, mereka juga mendapat bagian di dalam kebangkitan pertama dan akan memerintah. Jadi mereka akan dari Kristen yang mungkin sedikit suam-suam, tiba-tiba mereka menjadi Kristen berapi-api, dan mereka juga menjadi pemenang lewat penyerahan total dan dipenggal kepalanya, sampai mereka juga mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Oke. Terima kasih Pak Jeff, Pak Robinson ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lain di room chat aja Pak Robinson ya, bisa di chat ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini karena pertanyaan banyak sekali, jadi mohon maaf, jadi untuk pertanyaan langsung ya tidak dibuka ya, jadi kita akan melayani langsung yang dari chat ya. Karena ini banyak sekali Pak Jeff ya, saya nggak tahu apa 3 hari selesai. Nah, Pak Yusuf, ya? Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kita jawab, kalau mereka tuliskan kepada Pak Yusuf, nanti Pak Yusuf bisa kirim kepada saya bersedia untuk memeriksa dan menjawab secara tertulis, supaya nanti mereka bisa mendapat kopian. Juga dari PowerPoint hari ini, nanti sebentar saya akan kirim kepada Pak Yusuf dalam bentuk PDF, dan itu bisa dibagikan juga kepada mereka semua. Oke, terima kasih Pak Jeff. Wow, ini kabar baik. Pak Jeff, ada pertanyaan lagi dari Bu Mulyati. Kebangkitan kedua artinya apa untuk orang percaya dan untuk orang tidak percaya? Mestinya sih tadi udah terjawab ya. Mungkin dikasih penjelasan, mungkin agak terlewat Bu Mulyati ini. Nah, kalau di dalam kebangkitan kedua, itu sebenarnya bukan untuk, memang bukan untuk kita sebagai orang percaya. Tapi itu adalah penutup dari 1000 tahun damai. Jadi pada waktu itu di dalam Wahyu 20, iblis dilepaskan untuk sedikit waktu. Nah, ada pertanyaan di situ karena antikristus dan nabi palsu pada waktu Yesus datang kembali kedua kalinya langsung dibuang ke dalam laut api. Nah, itu di bagian akhir dari Wahyu 19. Tapi dalam Wahyu 20, iblis ditangkap dan dipenjarakan selama 1000 tahun. Kenapa? Kenapa tidak juga dibuang langsung ke dalam lautan api? Ada alasan. Karena justru iblis sebagai penggoda yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan menyimpan dia di dalam penjara selama 1000 tahun damai itu, supaya dia dapat menyaksikan kekalahannya. Bahwa apa yang dulu sudah Tuhan berfirman, aku akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dan itu yang iblis melawan. Tapi dia kalah. Dan di dalam 1000 tahun damai, dia dari penjaranya dapat melihat dia kalah. Dan bahwa Allah sudah menang. Adam dan Hawa yang akhir zaman
Kristus dan gerejanya, dan semua orang percaya dari segala zaman sudah hidup di dalam kemenangan 1000 tahun. Karena Tuhan pernah berfirman, pada hari engkau makan, engkau akan mati. Dan tidak pernah ada manusia hidup 1000 tahun. Yang paling panjang Methuselah 969. Tidak pernah dia yang hidup sampai 1000. Tapi dalam 1000 tahun damai, semua orang percaya karena sudah bebas dari dosa, sudah sempurna, sudah serupa Kristus, sudah menggenapi Kejadian 1:26. Jadi iblis ditahan di dalam penjaranya selama 1000 tahun itu supaya dia dapat menyaksikan kekalahannya yang total. Lalu di akhir 1000 tahun itu dia dilepaskan dan dia berusaha untuk menyerang kota Allah. Tapi api turun dari surga, langsung menghanguskan dia, dan dia dibuang juga ke dalam lautan api bersama-sama dengan Nabi Paulus dan Antikristus. Baru terjadi takhta putih, aras putih, dan penghukuman atas semua orang fasik. Mereka pun dibuang ke dalam laut api untuk selama-lamanya. Jadi untuk orang Kristen, arti dari kebangkitan kedua adalah titiknya. Dia punya sudah selesai 1000 tahun damai, karena langit dan bumi yang lama akan lenyap. Kita akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, dan kita akan bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya, tanpa setan, tanpa dosa, tanpa maut, tetapi di dalam kemuliaan dan sukacita Allah untuk selama-lamanya. Iya, makasih Pak Jeff. Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi dari teman-teman dari Intan dari Dibes. Jadi masa 1000 tahun damai itu ada di mana? Di bumi atau alam lain, Pak Jeff? Kita di bumi ini, karena bumi ini masih ada, bahkan bumi ini harus diurapi untuk 1000 tahun damai itu, harus dibersihkan dari semua kenajisan dan kekotoran, supaya kemuliaan Tuhan bisa ada di sini. Itu sebabnya tidak ada orang berdosa yang bisa hidup di dalam 1000 tahun damai. Karena kemuliaan Tuhan akan 7 kali lebih besar daripada panasnya matahari. Jadi orang fasik tidak akan bisa hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Mereka sudah dihanguskan. Jadi itu di atas bumi. Di akhir 1000 tahun damai itu, dalam waktu 21 itu dikatakan langit dan bumi yang lalu ini akan berlalu dan kita akan dapat langit dan bumi yang baru. Jadi 1000 tahun damai masih di bumi ini. Oke, makasih Pak Jeff. Ada lagi dari Michelle Alicia. Pertanyaannya, kemana akan perginya orang-orang yang baik dan tulus di zaman sekarang, namun belum sempat mengenal Kristus? Ya, setiap orang yang tidak mengenal Kristus akan masuk ke dalam dapur api di dalam alam maut waktu meninggal, dan akan dibuang ke dalam laut api ke dalam untuk kekekalan. Ingat Tuhan Yesus disebut baik, dan Yesus menjawab dan berkata, kenapa engkau sebut aku baik sedangkan hanya Allah yang baik? Jadi semua manusia adalah orang berdosa. Orang bisa berlaku dengan baik, tetapi setiap manusia ada dosa, dan dosa harus dibereskan. Dan hanya satu jalan untuk dibebaskan dari dosa, dan itu adalah percaya kepada Yesus. Jadi kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, berarti mereka menolak cara Allah untuk mereka diselamatkan. Mereka menolak cara Allah untuk mereka bebas dari hukuman yang kekal. Jadi bukan soal baik atau tidak baik, tetapi soal percaya atau tidak percaya. Karena kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Banyak orang punya perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi kalau menolak Allah, menolak jalan keselamatan yang Allah sediakan, bukan Allah yang membuang kita ke dalam neraka, kita sendiri membuang diri ke neraka karena menolak jalan Allah untuk masuk surga. Yusuf, unmute. Iya Pak Jeff, makasih. Jadi sama juga seperti pertanyaan dari Bu Ramona ya. Di sini juga pertanyaan juga sama. Jika orang yang sudah percaya ia meninggal pada, ini agak berbeda Pak Jeff. Pertanyaan begini dari Ramona. Jika orang yang sudah percaya dan ia meninggal pada saat berbuat dosa,
dan belum minta ampun, apakah ia tetap bisa masuk surga? Ulangi lagi. Orangnya sudah percaya, maksudnya sudah percaya Yesus, dan ia meninggal pada saat berbuat dosa dan belum minta ampun, belum bertobat, maksudnya gitu Pak Jeff. Apakah ia tetap masuk surga? Nah, kalau tadinya dia sudah dikatakan dia sudah bertobat dan sudah percaya kepada Yesus, baru kemudian di saat melakukan dosa meninggal dan tidak sempat bertobat untuk dosa itu, setiap orang benar, firman Tuhan katakan, setiap orang benar akan jatuh 7 kali sehari. Setiap manusia memang melakukan dosa, sengaja tidak sengaja kita melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Tuhan. Jadi kita percaya kasih karunia Tuhan. Kalau kita sudah percaya, kita dibenarkan oleh iman. Jadi Tuhan tidak melihat, oh saat ini orang ini sudah jadi lemah, tidak selamat. Oh bertobat, selamat. Oh lemah lagi, tidak selamat. Oh bertobat lagi, selamat. Enggak. Kalau kita sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, kita pasti selamat. Kita di cover oleh kasih karunia Tuhan. Walaupun di dalam kelemahan kita masih jatuh ke dalam dosa kita. Tetapi kalau kita memang orang percaya, kita akan meresponi sentuhan Roh Kudus untuk mengaku dan bertobat. Jadi itu sebabnya kita harus pikul salib tiap hari. Dia bukan pikul salib sekali saja untuk selama-lamanya, tidak. Memang salib, Yesus hanya disalibkan 1 kali, tapi kita harus pikul salib tiap hari. Berarti kita datang di kaki salib minta ampun. Jadi ini proses terus-menerus. Jadi Tuhan tidak menunggu misalnya di saat ini dia sudah melakukan dosa, mati masuk neraka. Enggak. Dia bukan begitu. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Kasih karunia yang melindungi kita jauh lebih besar dari itu. Tetapi yang menjadi bahaya kalau memang kita sengaja berbuat dosa dan tidak mau bertobat dan terus menolak untuk bertobat. Nah, itu lain soal. Nanti orang itu akan harus berhadapan dengan murka Tuhan. Ya, makasih Pak Jeff. Ada lagi pertanyaan dari Pak Jimmy Panggabean. Jika jiwa kita ikut bersama roh dalam hadirat Tuhan saat mati, bukankah hanya roh yang sempurna pada saat lahir baru? Artinya jiwa kita belum sempurna. Apakah layak berada di hadapan Bapa di surga? Memang tidak ada manusia yang berdosa yang layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib. Dan proses Roh Kudus seperti 2 Korintus 3:18 itu berkata, Roh Kudus memproses kehidupan kita diupakan. Waktu Yesus mati di kayu salib dan kita percaya, dikatakan kita dibenarkan oleh iman. Dibenarkan berarti dianggap benar di hadapan Allah. Jadi status hukum kita waktu percaya kepada Yesus adalah tak berdosa. Jadi itu status hukum. Tetapi realita hidup kita di bawah. Dan kita harus bertumbuh. Itu sebabnya diproses, itu disebut pengudusan. Jadi itu adalah proses yang Roh Kudus dengan firman-Nya mengerjakan supaya kita bertumbuh, supaya status realita hidup menjadi sama dengan realita atau dengan status hukum. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib dan kita terima Yesus sebagai juru selamat, secara status hukum kita sempurna. Walaupun realita kita di bawah. Tapi kita bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh, diubahkan oleh firman dan Roh Kudus. Dan yang kita cari adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus supaya status hukum dan status realita menjadi sama. Ya. Makasih Pak Jeff, sangat jelas itu. Ada lagi Pak Jeff, pertanyaan dari Dewi Erika. Shalom Pak Jeff, apakah ada hubungan orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup? Lalu apakah orang-orang yang mendoakan para arwah yang sudah meninggal dapat menolong mereka untuk bisa masuk surga?
Karena saya pernah mendengar ajaran mengenai masa transit para arwah yang sudah meninggal di mana mereka sedang menunggu di suatu tempat untuk mempersiapkan dirinya masuk surga. Dan oleh karena itu banyak orang-orang yang berusaha mendoakan arwah keluarga mereka untuk masuk surga. Terima kasih Pak Jeff. Nah, tidak ada tempat seperti itu di dalam Alkitab. Walaupun ada gereja yang mengajarkan seperti itu. Jadi dikatakan di dalam Ibrani 9 bahwa diberikan kepada manusia mati sekali saja dan setelah itu penghakiman. Tidak ada tempat pemrosesan setelah kematian. Selagi kita hidup sekarang ini, kita harus mengambil keputusan pilihan kita. Kita mau bertobat, mau percaya, mau ikut Yesus atau enggak. Itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi tidak ada misalnya kesempatan kedua. Jadi sekarang ini adalah waktu untuk kita pilih. Iya, kasih Pak Jeff. Ada lagi pertanyaan Pak Jeff. Pak Jeff, bagaimana dengan orang percaya yang mati bukan dikubur, tetapi dikremasi? Mungkin maksudnya apakah tetap bisa masuk Firdaus dan juga bisa menikmati kebangkitan pertama, begitu Pak Jeff? Ya, yang mati adalah tubuh. Dan itu akan kembali kepada debu atau kepada abu. Jadi ada banyak sekali orang percaya yang dibunuh, dimatir lewat dibakar. Apa kita mau katakan karena mereka dibakar bahwa mereka tidak bisa selamat? Tidak. Yang mati bukan jiwa dan roh. Yang mati adalah tubuh. Dan tubuh hanya tenda atau kemah yang kita harus tanggalkan. Jadi kremasi atau dikuburkan itu tidak ada hubungan dengan itu. Nah, tadi juga pertanyaan tentang arwah-arwah. Jadi ini kembali lagi kepada itu. Kita sudah tahu bahwa sebelum Yesus disalibkan, yang punya kunci alam maut adalah iblis. Itu sebabnya di zaman Samuel ada tukang sihir Endor yang dipakai Saul untuk memanggil arwah Samuel. Dan dia dipanggil keluar dari alam maut. Tapi sebenarnya dia ada di dalam pangkuan Abraham. Dan kita melihat bahwa Saul dia kena nasib yang sial karena itu. Jadi memang di dalam zaman itu iblis mempunyai kuasa atas alam maut. Itu sebabnya dulu iblis pernah berselisih tentang Musa. Di mana Musa? Saya baca dia sudah mati. Kenapa dia tidak ada di dalam alam maut? Tapi Musa tidak di dalam alam maut karena Tuhan sudah bangkitkan dia dan dia hidup di dalam alam surgawi. Itu sebabnya Musa dan Elia dapat kelihatan kepada Yesus di atas bukit kemuliaan. Karena Musa bukan di dalam alam maut. Jadi di zaman dulu itu kuasa kegelapan memang memanggil arwah-arwah. Tetapi Samuel waktu itu marah sama Saul. Dan kita lihat bahwa nasib akhir hidupnya Saul malang sekali. Jadi jangan kita campur-campur dengan kuasa kegelapan yang mau memanggil arwah-arwah. Iya, makasih Pak Jeff. Dari Vano, dari Dibes, apa aktivitas orang percaya dalam 1000 tahun? Akankah manusia baru kita bosan dengan kekekalan 1000 tahun, Pak Jeff? Ngapain aja gitu? Nah, jadi coba pikirkan alternatifnya. 1000 tahun di dalam dapur api, di dalam siksaan dan itu. Jadi saya pikir kalau orang yang sudah jatuh cinta sama Yesus tidak pernah akan bosan karena bukan cuma 1000 tahun, untuk selama-lamanya tanpa ada akhirannya. Nah, kalau aktivitasnya justru Tuhan tidak memberitahukan kepada kita supaya kita manusia fana yang terbatas pikiran dan pemahamannya, supaya jangan kita terlalu banyak memikirkannya. Tetapi kalau kita memikirkan secara kerinduan, ini pribadi saya, akan ada miliaran orang yang sudah bertobat dan percaya.
Setiap mereka sudah mempunyai kesaksian tentang bagaimana mereka telah mengalami pergumulan hidup dan mengalami kemenangan karena kasih Kristus. Saya ingin mendengar miliaran kesaksian itu. Dan saya pikir 1000 tahun tidak akan cukup untuk kita mendengar semuanya. Saya juga ingin mendengar dari Tuhan uraian-uraian yang langsung tentang segala isi Alkitab dan kebenaran-kebenaran yang mungkin hal-hal yang kita sudah kurang pahami sekarang, di mana Tuhan dapat menguraikannya kepada kita. Ya, sebenarnya saya pikir 1000 tahun tidak cukup untuk kita dapat menikmati persekutuan dan kesaksian dari miliaran orang yang akan di situ bersama-sama dengan kita. Iya. Tidak akan bosan. Pasti tidak bosan. Ada pertanyaan yang serupa, tapi ini nanya bukan di kerajaan 1000 tahun, tapi di masa Firdaus. Apa yang dilakukan orang di dalam Firdaus? Jadi seperti tadi yang kita melihat Firdaus, sebenarnya itu adalah keadaan dan bukan hanya nama tempat. Alam maut waktu di dalam zaman sebelum Kristus itu, Firdaus itu ada di dalam alam maut. Dan Yesus berkata kepada pencuri, hari ini engkau akan di Firdaus bersama dengan aku. Yesus kemana? Dia masuk ke alam maut. Dan orang pencuri itu masuk ke alam maut, tapi bagian pangkuan Abraham. Nah, di situ mereka juga pasti sudah membicarakan harapan mereka untuk kedatangan Mesias yang akan datang. Jadi sukacita besar di alam maut, di Firdaus, pada waktu Yesus datang ke dalam alam maut itu memberi pengumuman bahwa apa yang mereka nantikan sudah datang. Kemudian di dalam 2 Korintus kita baca bahwa kesaksian Paulus bahwa dia dibawa ke dalam langit ketiga. Waktu dia naik ke langit ketiga itu juga disebut Firdaus. Jadi Firdaus bukan lagi di alam maut tetapi ada di dalam hadirat Tuhan. Itu juga memberi konfirmasi tentang Firdaus sebagai tempat kemuliaan dan sukacita untuk orang-orang percaya. Jadi di Firdaus, namanya Firdaus karena tempat yang penuh dengan sukacita. Jadi tidak ada kebosanan, penuh sukacita dan kemuliaan dan kasih. Siapa bisa bosan dengan kasih? Iya, makasih Pak Jeff. Ini kayaknya pertanyaan terakhir yang dijawab langsung, yang lain nanti akan dijawab lewat chat ya, lewat email oleh Pak Jeff nanti. Pertanyaan dari Ibu Joyce ya, Pak Jeff bisa jelaskan ayat dalam Wahyu 20 ayat 8. Siapa orang-orang atau dalam ayat itu dibilang bangsa-bangsa yang disesatkan dari kerajaan 1000 tahun damai? Wahyu 20 ayat 8 Pak Jeff. Nah, tidak ada bangsa yang akan disesatkan di dalam 1000 tahun damai. Kalau di dalam ayat itu dikatakan tentang mereka yang dibuang ke dalam jurang maut, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Nah, bangsa-bangsa yang disebut di dalam Wahyu 20 itu, Gog dan Magog, adalah orang-orang fasik yang mati di dalam alam maut. Nah, mereka akan dibangkitkan di dalam kebangkitan kedua, dan dikatakan mereka akan naik ke atas daratan untuk menyerang kota Allah bersama dengan iblis. Jadi yang menyesatkan mereka memang ini adalah orang yang sudah sesat, bukan orang yang bukan orang percaya yang akan disesatkan. Ini adalah orang sesat yang disesatkan lagi. Mereka hidup di dalam kesesatan dan mereka disesatkan untuk kita menyerang kota Allah lagi. Tetapi mereka menyerang kota Allah, langsung api turun dan menghanguskan mereka. Iblis dibuang ke dalam laut api. Dan orang-orang sesat itu mereka berhadapan dengan aras putih dan juga dibuang ke dalam laut api. Jadi bukan bangsa-bangsa yang
percaya yang disesatkan. Tetapi ini adalah dunia alam maut, orang-orang mati dalam dapur api yang disesatkan untuk coba lagi untuk melawan Allah. Jadi orang sesat yang disesatkan lagi. Jadi seperti ayat firman Tuhan berkata, biar orang kudus tetap kudus, biar orang najis tetap najis. Jadi orang najis dinajiskan lagi, orang sesat disesatkan lagi. Bukan orang yang benar yang disesatkan. Ya, Pak Jeff. Ini karena waktunya juga kita sudah terbatas. Pertanyaan terakhir, Pak Jeff, dari teman-teman dari DBase, ya, Dino dari DBase. Kira-kira kapan waktu Tuhan akan datang kembali? Ini mungkin berlanjut kepada sesi berikutnya. Silakan, Pak Jeff. Mungkin ayat-ayat terakhir firman Tuhan di dalam kitab Wahyu juga adalah jawabannya, ya. Di dalam Wahyu 22 di mana ayat 20 berkata, Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Nanti dilanjutkan minggu depan. Ya, silakan Pak Jeff bisa kasih konklusi, Pak Jeff, sebelum nanti kita akhiri, nanti yang lain biar dijawab lewat chatting. Ya, konklusi adalah bahwa asal kita sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, aman. Kita tidak perlu takut tentang masa depan, bahkan kematian. Seperti yang kita lihat di dalam Korintus, yang orang-orang di situ yang Paulus harus tegur mereka. Mereka ingin mendapat tubuh kebangkitan, tetapi tidak bersedia melepaskan tubuh yang fana ini. Jadi untuk kita yang percaya, mati adalah bersama-sama dengan Tuhan. Mati hanya memisahkan diri dari dunia ini yang penuh dengan semua kesesatannya. Tetapi kalau kita dipanggil pulang untuk ketemu dengan Tuhan, puji Tuhan, kita akan segera diubahkan dan menjadi dapat tubuh kebangkitan. Tetapi kalau kita hidup, berjuang terus untuk menjadi serupa dengan Yesus dan menggenapi panggilan dan misi Tuhan, supaya pada saat Yesus datang kembali, kita juga mendapat tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Juang terus, jangan takut, Yesus hidup, karena maut ditelan di dalam kemenangan. Amin.